bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." firman Tuhan. bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsis yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Lagi pula, di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Paulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh iman Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah gelap di dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibangun. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Saya tadi ini agak berkeringat karena meskipun hujan selama hampir setengah jam tadi sebuah cerita yang seru yang juga mengundang tertawa itu juga membuat badan kita hangat gitu ya, karena kisah-kisah yang luar biasa tentang perjalanan ke Palembang dan sebagainya. Dan tadi ketika kita mau mengawali pertemuan APP yang keempat dengan mengubah diri, mengubah bangsa, kita diajak untuk bagaimana kalau di dalam pengantar tadi kita diajak mensyukuri bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini, sebagai orang Katolik, ya kita mempunyai yang pertama tentunya adalah ajaran sosial gereja. Selain ajaran sosial, sebagai bangsa Indonesia kita punya Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga punya UUD yang menegaskan bagaimana kita harus berkehidupan. Ya. Jadi semua itu sudah diatur. Sebagai orang Katolik punya ajaran sosial gereja, sebagai bangsa negara punya Pancasila, punya undang-undang dasar, dan juga kebinekaan itu ternyata bukan memecah belah, tetapi justru ini memperkaya. Bagaimana di dalam pengantar tadi, dan juga tadi sebelum cerita tentang Palembang diceritakan juga tentang bagaimana capeknya sehari WK membuat cincau, wanita Katolik Republik Indonesia membuat cincau lalu dibagikan kepada
orang lain, yaitu kepada orang yang berpuasa. Nah itu ya, meskipun harus dilalui dengan makan padang yang belum matang juga tadi kayak gitu. Ya, sungguh luar biasa. Nah, kira-kira tema seperti yang keempat ini tadi, ini sudah dirangkum tadi dengan cerita-cerita itu. Maka bentuk aksi nyata kita seperti apa, ya nanti tinggal menggali kembali apa yang sudah diceritakan oleh Bu Endang, kemudian apa yang dialami oleh teman-teman di lingkungan ini. Ini sudah bukti Saulus yang sedang sakit untuk menyampaikan kabar Tuhan itu. Kira-kira apa? Kalau kita takut karena jahat. Tapi dia sedang sakit, gitu. Sedang sakit. Selain males, nggak rela, ya. Selain takut karena dia jahat, juga nggak rela. Apa ya ungkapan nggak relanya? Jahat banget gitu. Dia kan jahat banget sama kita. Murid begitu syukur. Wah, ini tepat banget. Syukurin gitu ya. Syukurin, kata-kata syukurin ketika melihat orang-orang yang sedang sakit. Tapi ternyata yang dilakukan Ananias seperti juga Musa ketika diutus, ya dia pertama keberatan, mungkin takut, mungkin males, mungkin mau mengatakan syukurin, tetapi ketika dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, akhirnya dia juga menghadapi Saulus, dan akhirnya melalui Ananias Saulus ini sembuh, lalu setelah sembuh dibaptis dan bertobat. Saniaya murid-muridnya meskipun dicederai, tetapi Tuhan selalu mengampuni, selalu mengasihi kepada Saulus. Kita pun mungkin pernah menjadi Saulus. Kita mungkin juga pernah menjadi Ananias. Bacaan yang panjang, hanya singkat saja kami sampaikan, kira-kira seperti itu makna bacaannya. Lalu juga hal yang lain yang disampaikan adalah bagaimana Saulus ini ya melanjutkan perjalanannya yang ke Damsyik itu ya, dan sebagainya. Ada filmnya yang begitu luar biasa ketika kita menjalani. Tetapi di pertemuan malam hari ini kita mengambil kisah inspiratifnya saja. Bagaimana Saulus, bagaimana Ananias ini. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah seru tadi perbincangannya, ini sudah tadi sharing yang luar biasa. Kira-kira pertanyaan, apakah kita pernah diutus oleh Allah seperti Ananias? Ya, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, ketika orang membutuhkan pertolongan kita, ya entah itu orang yang baik atau tidak. Dan nanti kita akan mendalami pertobatan, karena di dalam pertemuan satu ini kan diungkapkan, yang pertemuan satu kemarin pertobatan diri sendiri. Lalu yang pertemuan kedua pertobatan yang membawa berkat. Ternyata pertobatan itu membawa berkat bagi sesama. Ini yang mau kita sampaikan. Pertobatan itu apa? Ternyata pertobatan adalah perubahan yang berbalik arah dari hal yang mungkin tidak berkenan pada Allah menjadi perbuatan, kita melakukan selalu perbuatan yang senantiasa berkenan pada Allah. Saya kerja di pabrik rokok putih maupun rokok kreatif. Kerja itu setiap minggu dapat 10 bungkus. Setiap Ekstra minggu, itu ya. setiap minggu 10 bungkus. 10 bungkus. Aduh. Tapi bungkusnya putih itu, jadi Nggak ada bisa merek. dijual. Iya. Nah, kalau bagi-bagi terus ya repot juga ya, akhirnya merokok juga kan. Ya itu awal-awalnya ya. Jadi ternyata rokok itu ya enak. Enak.
Jadi memang saya baru berhenti itu tahun 85 kali ya. 30 tahun lalu lebih. Masalahnya sepele. Waktu itu saya kalau beli rokok itu di satu slop, nggak mau satu pak ya. Satu slop sih 20. Waktu itu saya baru beli satu slop, mungkin baru saya rokok satu. Ya terus masuk pada prapaskah ini. Nah, kan sama anak-anak itu kan, kamu pantang apa? Kamu pantang apa? Nah, terus saya pantang ini. Papa harus pantang rokok, nggak boleh rokok. Gitu loh, ya kan? Jadi setelah sekitar 1 bulan lebih ya, saya merokok itu kok apa ya, rasanya nggak enak sudah. Rasanya sudah nggak enak. Nah, karena juga janji sama anak, ya oke saya tidak akan merokok lagi. Jadi mau ngerokok juga malu sama anak kan. Nah disitulah akhirnya saya berhenti. Jadi rokok yang satu slop kurang satu bungkus itu pasti ada di laci. Ya kita bagikan lah. Gitu ya. Jadi selain karena apa ya, totoan istilahnya sama anak itu ya. Taruhan sama anak ini, saya boleh makan ini, saya nggak boleh rokok, ya sudah terus. Dan akhirnya tidak merokok. Dan ternyata untuk berhenti itu harus sekaligus ya. Dan dengan tekad memang. Dan setelah itu gangguannya ada, teman itu, ayo rokok, kalau ketemu kan mesti begitu, rokok. Jangan mulai lagi, yang penting. Sama aja dengan narkoba itu ya begitu. Sudah taruh di tempat rehabilitasi ini, tapi keluar ketemu temannya, ditawari nyoba kembali lagi. Sama itu merokok juga. Nah, sampai sekarang saya nggak merokok, dan akhirnya saya akan sesekali pada waktu di Malang setelah pensiun periksa dokter internis ya, gratis dokternya karena kenal kan baik. Saya kan sebagai ketua yayasan rumah sakit, jadi tahu kenal baik bisa. Saya pikir si driver itu kasih uang 150 beli obat, tapi balik ke top, nggak bisa Pak, obatnya 500. Jadi waktu itu obatnya rata-rata kalau ke dokter ya cuma sekitar 100-150 lah. Nah ini obat itu kok sampai 500 gitu loh. Itu ternyata Sadiano memang ada flag yang dipakai. Merawat tanaman ada, lalu juga bagaimana tadi mengembangkan sosial ekonomi dengan mengembangkan UMKM ini. Rasanya 4 hal tentang aksi nyata atau komitmen dari lingkungan ini sungguh bagus sekali karena mencakup beberapa aspek ya, dari keterampilan, kemudian sosial ekonomi, dan juga keluar dari komunitas kita dengan membantu orang-orang lain yang mau mempersiapkan lebaran bagi orang-orang yang berkekurangan, KLM, TB, kecil, lemah, miskin, ya, tersingkir dan difabel ini. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Rokok, apri kita jadi ikut-ikutan ya tentang begitu. Kalau ketemu teman-teman, kan saya ngaku reuni sama suami, aku sama teman-teman merokok. Banyak gitu kan. Sampai aku pulang, aku merokok. Cepat-cepat masuk kamar mandi biar nggak cium sama suami. Terus suamiku nggak tahu aku merokok gitu. Terus pada akhirnya aku batuk, sakit batuk yang nggak sembuh-sembuh. Aku dibawa ke rumah sakit, ke mana-mana dicek dahak segala macam, diperiksa ini. Sesak sekali napasku. Suamiku nyatir, anak-anakku nyatir, aku
sampai di situ aku bertobat pada Tuhan. Tuhan, maafkan aku atas kesalahan yang paling berat ini, saya bilang. Nah, itulah pertobatan aku, dan aku tidak mau kembali ke arah situ lagi. Itu aja. Dari sakit itu sudah langsung janji untuk tidak ini ya Bu ya. Karena biaya berobatnya itu mahal banget, Mahal yang gitu Pak, ya. mahal sekali, Gitu. mahal. Iya. Anakku nganterin, suamiku nganterin aku sampai, ampun Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Aku akhirnya aku buang semua, aku ketemu teman-teman juga, ayo nih aku beli ini rokok kamu nih khusus nih. Yang Terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menerangi kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Bantulah kami agar semua yang telah kami dengar dan bicarakan pada pertemuan ini membuahkan komitmen dan aksi nyata, sehingga kami dapat memelihara kesehatan mental dan rohani kami, agar kami mampu menerapkan solidaritas dan subsidiaritas dalam hidup kami, baik terhadap lingkungan keluarga sekitar, agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dan mental spiritual, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tanah air tercinta. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala kekuatan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah